Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majelis kebaikan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh barakah dengan niatan untuk memperbanyak perbendaharaan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dari kesempatan-kesempatan yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barakah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendekatkan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita berada di dalam naungan bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan bagaimana doa seorang diijabah oleh Allah, yang mana kaitannya dengan Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tambul kemarin ya. Di antara keistimewaan Habib Soleh itu adalah doanya mustajab, dikabulkan. Dan itu bukan hanya Habib Soleh, banyak para alim ulama, para kiai, para orang-orang soleh itu yang memang terkenal. Walaupun banyak ya, tapi ada orang-orang itu yang terkenal mandi. Kalau doa apa saja jadi, doa apa saja kabul ya. Juga salah satunya yang mungkin perlu jadi perhatian ya, ini nasihat dari guru-guru kita. Ada di antara orang-orang itu yang ketika memang diistimewakan oleh Allah, tapi dengan tampilan majdud. Oh, majdud. Majdud itu kalau bahasa di masyarakat helak. Apa helak? Apa helak? Hah? Apa helak ini? Jajab nih. Apa jajab? Paham jajab nih? Ya. Jajab itu aslinya dari kata jadata. Ya, jadata itu artinya dicabut, itu ditarik gitu. Maksudnya kenormalannya itu ditarik, sehingga tampilannya banyak kan? Tak aneh lah, aneh. Tapi hati-hati, ya. Lah, orang yang jadab, yang majdub, yang khilaf, apalah istilahnya, ya. Membuat terserah, membuat wali, kamu mau? Ya, apa saja lah istilahnya.
beliau itu mungkin memang dipilih oleh Allah, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur apapun. Ini penting disampaikan. Dalam hal syariat, beliau itu bukan menjadi hukum syariat. Urusan beliau dengan Allah, ya mau urusan beliau, tapi bukan urusan syariat. Jadi agama itu tidak bisa disamakan dengan beliau. Tapi kan beliau itu dulu begini, ya itu wali jajah, ojo sampai hang waras terus ngilu-ngilu jajah temenan dia kan belum jajah bewali. Kalau jajah bewang edan kan ya, ada orang yang memang nggak normal itu gila, ada nggak normal itu jajah. Ya kalau pas kita ini niru yang nggak normal, padahal normal, hati-hati nggak normal. Jadi yang seperti itu tidak bisa jadi tolak ukur. Tapi beliau itu sholat hing kelandian itu sampai normal mau udah pakai baju. Jangan pakai baju tetap. Walaupun beliau andai kata melaksanakan hal yang aneh, sudah foto-foto anggap biasa. Ya itu kalau mau husnuzon. Kalau mau dibilang salah ya sebetulnya itu salah. Tapi untuk ukuran manusia normal. Kalau untuk manusia yang nggak normal ya apa yang salah? Nggak ada yang salah. Tapi bukan untuk ukuran manusia normal. Yang kedua yang perlu diperhatikan, untuk beliau-beliau yang jajah itu, kalau nasihat guru-guru kita, jangan biasa dimintai doa. Wes sampai kalau memang percaya itu wali jajah, itu apa istilahnya helat atau majdub atau apa saja, itu sudah. Andai kata beliau itu memang orang yang masya Allah berkah, ya sudah dia saja diniati mengambil keberkahan. Tapi jangan sekali-kali diminta doa. Iya kalau pas dimintai doa itu omongannya ambek karepe itu bodoh. Tapi kalau pas omongan beliau sama karep pikiran beliau itu lain, hati-hati. Ada, yo kadang-kadang tepat. Ada orang-orang itu yang mobilnya tiba-tiba dikasihkan ke wali-wali masjid dulu, kasih spidol, pilot, wakil, BMW, ngomong gitu. Besok tidak lama orang itu kaya raya punya BMW. Dia kadang tepak kayak gitu. Kalau Pak ngomong becak, ya. Kalau mungkin nasihat guru-guru kita sudah jangan terlalu berhubungan dengan wali. Iya. Ada satu orang di Jakarta. Saya tahu keluarganya yang cerita sana. Datang ke itu wali, orang-orang yang jajak nih, wali masjid itu datang. Aku doakan anak saya Beb, pinter, otaknya encer. Ngomong gitu. Itu pulang dari tempat ngomong sama beliau itu, keluar tabrakan untuk encer. Dibeli stok. Asli kan? Tapi kan pikirannya bukan encer itu terus cerdas, pinter, encer lo menang. Lalu kalau sampai dia akan doakan rezeki ini banjir nanti. Insya Allah kelakon banjir, tapi banjir yang mana? Terus banjir moro-moro meluap kilometer. Apa itu tadi? Ya banjir Allah. Ini kalau pas banjir, makanya sudah lebih bagus mencari aman, tidak berurusan, ya. Jadi tidak perlu. Ya makin normal orang-orang masya Allah yang makannya terjaga, ibadahnya hebat, masih banyak. Lo kok sampai mau cari masalah itu kan gitu? Kan itu cari masalah nih. Cari masalah atau cari teman, cari baik? Cari masalah. Kalau nggak pas, yo encer memang dulu. Ya. Dan tidak bisa diikuti. Saya ngomong kembali lagi. Urusan syariat tidak bisa diikuti ngomong Noah, wali, masjid, jadab dan lain sebagainya. Dan itu hadirin rahimakumullah. Bahwa ada memang. Betul ini biar edukasi ya, biar pelajaran buat kita semua. Jangan wali. Jangan. Makanya kalau sampai lihat di samping-samping sekitar wali-wali masjid itu, sampai lihat ada tidak ulama yang betul. Kalau ada ulama, dia perhatian, masya Allah. Tapi kan tidak sampai mendekat, sampai Kenapa? Karena nanti bahaya untuk syariat. Contoh, dan itu ada dalilnya. Ada orang-orang itu yang hubungannya bukan dengan syariat lagi, tapi langsung dengan Gusti Allah. Dan itu perintah dari Allah. Bukan urusan syariat mana, urusannya. Gimana ceritanya? Cerita yang sering kita tahu, yaitu cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa.
Saya mau tanya, Nabi Khidir itu aneh-aneh apa enggak? Aneh kan? 3 anehnya beliau ya, yang kita tahu bersama. Moro-moro tidak ada apa-apa di kapal dilubangi. Tidak ada apa-apa turun di pantai kelihatan anak kecil main di kerak. Syariat benar apa salah? Salah. Ngelubangi? Salah. Itu urusan bukan urusannya kita. Mau dibangun, dibersihkan. Padahal belit sak kampung nggak mau ngasih makan minum. Betul apa salah? Kan kalian salah. Nabi Musa urusannya syariat. Nabi Khidir urusannya, ya kalau mungkin dibahasakan sekarang itu bahasa jadab, tapi bukan jadab itu sebetulnya, hakikat ya. Tapi tidak bisa hakikat itu kecuali melalui syariat. Makanya di akhir Nabi Khidir itu bilang apa kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa kan protes, pertama bolongi, lakon jita syai'an imroh. Yang kedua, mateni anak, lakon jita syai'an nukroh. Terakhir protes lagi, wes cukup, tidak ada saya jelaskan satu persatu. Apa kata Nabi Khidir di akhir? Wa ma fa'altuhu an amri, dari kata lilu ma lam tasti alaihi sabra. Wa ma fa'altuhu an amri, dan saya ini tidak mengerjakan ini semua karena perintah saya sendiri, karena urusan saya bukan, ya. Tapi diperintah Allah. Sama dia nggak tahu, ya menengok. Saya dapat perintah kok. Saya mau tanya gini lah. Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Saya tanya, bener apa salah? Hukum mana yang bilang ada orang boleh nyembelih anaknya sendiri, mana? Tapi kenapa sampai tidak protes Nabi Ibrahim? Karena itu perintah. Terus besok sampai ngomong ke anak-anak, ngomong kan bujur, Dek, saya ini dapat wangsit. Apa mas? Ngomong nyembelih ya? Oh mas, waduh sandi, nyembelih waduh sih lah. Itu, nangis-nangis makanya. Oh mas, itu karena ngawur. Saya bertanya, betul apa salah? Ini meniru Nabi Ibrahim. Oh hebat. Jadab, itu bukan jadab lengkap. Okay, jadi untuk urusan yang seperti itu tidak bisa diikuti. Kembali ke masalah doa, itu masalah doa. Jadi sebaiknya untuk urusan wali-wali jadab atau kelab, majdub, apapun istilahnya, jangan terlalu, apalagi dimintai doa. Takutnya pikiran beliau itu lain. Pikiran beliau lain, ya yang kabul bukan pikiran kita, karena yang doakan beliau. Dan doakan anak saya ini pikirannya cerdas, encer teman-teman. Letak pinggir jalan, tak yang salah, yang minta doa. Beliaunya nggak salah, beliau dari pikirannya beliau, ya. Jadi untuk yang bagaimana yang harus dimintai doa? Yang dimintai doa yang alim-alim, yang soleh, yang ibadahnya istiqomah, yang makanannya terjaga, yang perilakunya luar biasa kepada manusia dan lain sebagainya. Itu yang dimintai doa, gitu. Nah, yang perlu kita minta terus, kalau perlu setiap waktu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Termasuk diantaranya orang-orang yang terkenal doanya mustajab itu Abdul Soleh. Jadi bagaimana yang kita bahas kemarin. Dan di kalangan sahabat pun ada rahimahullah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Aduh, cerita sedikit, mau ceritakan sedikit tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah orang pertama yang mengeluarkan panah di dalam perjuangan Islam. Orang pertama yang mengeluarkan panah ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini ngalami perjuangan tidak enak bersama Kanjeng Nabi. Di antaranya beliau itu mengatakan, dulu kami di Mekah itu sudah tahu, sudah sulitnya hidup itu sudah repot tahu. Mempertahankan agama Islam ini beratnya kayak apa tahu sudah lewat semua. Kalau istilahnya kerennya itu sudah makan asam garam, asam garam kehidupan. Saya panjenengan ini kan tidak repot lagi. Ada siapa yang saya mau tanya, termasuk saya pribadi ini, siapa yang pernah mempertahankan Islam sampai harus mati-matian? Ada? Sejauh apa sih kalau iya? Ada? Saya dulu sampai mau dicekek sama PKI. Ada yang ngalamin PKI? Tidak ada lagi.
atau apalah. Atau jangan-jangan itu Pak, sampai belani pengajian paling repot itu belani pengajian demi apa coba? Repot sampai mempertahankan terus pengajian besok. Paling udah. Iya, gerges. Apa lagi? Undangan walimah. Enak ini repot. Nggak enak. Saya ini berangkat pengajian, lucu celatu. Ya paling celatu itu yang repot kan. Tapi untuk pertahankan Islam ini para sahabat tidak gampang. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengalami masa hisor. Hisor itu kalau bahasa kerennya embargo. Apa embargo? Boykot. Dan boykotnya bukan boykot cuma tidak dibeli toh. Boykot dalam bidang apapun juga tidak dibeli. Jadi kalau punya barang mau jualan, tidak ada yang mau beli, tidak boleh. Kalau mereka mau beli barang, tidak boleh. Mau jual barang, tidak boleh. Mau beli juga, tidak boleh. Sampai punya beras, di situ yang diboykot, saya mau boykot sampai. Itu sampai mau beli, dan saya kasih. Dan itu Mekah. Orang Arab itu semuanya memboykot. Bukan cuma di sana. Tidak diperbolehkan kawin. Tidak boleh kawin. Jangan mau ngelamar anak wong pun dia, Islam Musawis. Ini Hasyim bin Abi Thalib, anak gue Kanjeng Nabi, anak gue Nabi Muhammad, susah. Tidak boleh nikah. Tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh. Satu di satu. Yang itu bukan satu orang. Saya panjenengan ini punya musuh satu. Ini contoh saja. Ini biar kita terbayang gimana beratnya beliau. Saya panjenengan punya musuh satu atau dua saja. Itu sumpahnya auzubillah ya kan. Mau pengajian ketemu makanya. Ini pengajian. Sama dengarkan saya. Tapi kalau musuhnya dari sini kan sumpah terus. Asap mana? Perasaan ngadepin musuh dalam kartu metal. Parang salah ketemu ya. Salah kamu kan ya. Itu sumpah sendiri Pak. Ini nggak ngajak ngomong. Coba lah besok satu orang nggak usah ngajak ngomong Mas Muflis. Tak itu. Sumpah gini kan? Ya kan? Ini bayangkan. Apa dulu yang 2 tahun lalu itu apa namanya? Zaman COVID itu tidak boleh keluar. PPKM ya, tidak boleh keluar, tidak boleh pengajian, tidak boleh mengadakan acara, tidak boleh ini, tidak boleh ini kan ya. Jam 9 malam sudah harus untuk tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ini. Sumpah tidak? Sama sudah pernah 7 hari tidak keluar rumah di kamar kok pernah. Saya sudah pernah. Saya pulang dari Hadrul Maut pas PPKM karantina seminggu di kamar hotel. Itu megang HP ya tetap megang HP, lihat TV masih bisa. Tapi seminggu ini sumpah Pak. Andai kata terus seminggu lagi ngomong sama tembok bisa. Umat Pak. Gimana? Walaupun padahal bisa telepon, bisa apa, tapi sumpah tidak ketemu orang, nggak bisa ini di kamar. Padahal hotel enak. Gimana sumpahnya? Lah ini sumpahnya sahabat itu bukan di hotel. Ya umpuk-umpuk sama aja gitu. Yang Islam berapa orang saja? Berapa hari? Seminggu? Wah, tak ulang 3 tahun. 3 tahun. Sampai kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kami nakul, kami ini makan saking tidak adanya apa yang sudah mau dimakan itu, kama yakulul ba'ir, kama yakulul syah. Sebagaimana kambing makan dadaunan pohon. Sudah makan kita ini kalau orang nggak nemu makanan sudah kali satu kan makan daun ya sampai kali tidak enak belas kan gitu. Itu saking sudah biasanya makan daun sampai kayak kambing makan daun gimana? Itu karena tiap hari itu Pak. Tiap hari. Dan sampai jangan mikir dedaunan Indonesia yang pemangi di tangan. Apalagi kopi sementara di tangan kan ya sawi apa namanya dimakan. Kalau Indonesia apa yang khasnya semanggi gitu ya. Oh enak ambal sayur sambel setahun kuat banget makan ngono. Tapi memang enak. Lah ini dedaunan pohon negeri Arab itu orang enak nih. Ya itu 3 tahun nanti rahimahullah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat bersama Nabi. Sampai kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas satu waktu saya ini malam-malam keluar dari tempat tidur saya, dari tempat kemahnya beliau itu karena beliau diasingkan di Syekh Abi Thalib.
itu ketika di ASEAN itu beliau keluar malam-malam kencing. Nah ketika kencing itu biasanya kan namanya kencing, mohon maaf kan kencing itu kena ke tanah gitu ya, gitu. Kata beliau satu waktu saya ketika kencing malam-malam ini aliran kencing saya ini kena sesuatu sehingga bunyi kresek-kresek. Saya lihat apa gitu? Saya lihat alhamdulillah nemu sepotong kulit onta. Sepotong kulit onta. Jadi bunyi kresek-kresek itu dicari ke bawah, parah, nggak bisa ditangan. Itu habis kena kencing. Kata saya ini sambil Nabi Waqqas, alhamdulillah saya ambil, saya cuci, saya bersihkan, saya panggang sedikit, saya pakai makan. Saya kuat untuk dapat sepotong itu, saya cukup untuk 3 hari saya tak makan lagi. Ini gimana berhati? Gimana mempertahankan agama di zaman Sayyidina Sa'id Nabi Waqqas zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan hamba, Pak. Kan boleh, kalau kita kan boleh makan sholat, enak, hamba. Goreng ada, mau dipakai goreng apa? Ya sudah dipanggang di atasnya api itu toh, kerik sama beliau, mengurangi apa namanya bulu-bulunya dipanggang. Itu 3 hari makan itu cuma sepotong kulit yang habis kena kencing. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang kalau kita mau cerita Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini hadirin rahimahullah. Beliau itu dikatakan pernah datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang begini, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, doakan saya Pak, supaya saya ini jadi orang yang mustajabud doa, orang yang doanya mustajab. Kan Nabi doakan saya bisa kalau doa mandi langsung mustajab ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi memberikan nasihat kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tentunya kalau sudah ngasih nasihat ini siapapun bisa, ini siapapun bisa. Bukan hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun penyebabnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi nasihat itu umum pastinya. Jadi kalau sampai baca hadis, tapi kan ini buat sahabat pula deh. Kalau nasnya umum silahkan boleh dipakai. Kecuali nasnya khusus kamu gitu baru khusus toh. Iya. Nah, jadi Sayyidina Sa'ad itu ketika minta doanya mustajab, apa kata Rasulullah? Simpel Pak, beliau mengatakan begini, atib mat anak takut mustajabud da'wah. Atib mat anak takut mustajabud dakwah. Perbaiki makanmu, perbagus makananmu. Kalian maksudnya cari yang perbagus, bukan yang enak-enak. Maksudnya yang halal, yang bagus itu ya yang halal ya teman-teman. Walaupun tidak enak tapi halal. Ada pizza nyolong Pak, sama pete beli halal, mana yang lebih bagus? Asli. Kalau kita kan masih tahu ada buat pizza itu kapan? Jadi karena urusan itu urusan halal. Kanjeng Nabi dawuh, perbagus makananmu, maka doamu akan mustajab. Berkaitan erat ya. Jadi doa mustajabnya doa kita berkaitan dengan apa yang kita makan. Makan bagus, doa mustajab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah. Innal abda la yakdhiful luqmatal haram fi jawfihi. Demi Allah, sumpah kan Nabi. Demi Allah, sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia memasukkan satu suapan haram ke dalam perutnya, ke dalam badannya, satu suap, satu suap, masuk haram tapi ma yataqabbal minhu arba'ina yauma, maka segala amal ibadahnya tidak akan diterima 40 hari lamanya. Sakpuluhan. Ada Nabi tidak tahu. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Wasit, Al-Mu'jamul Awsat ya. Satu suap yang dimasukkan seorang hamba ke dalam perutnya membuat 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma 'abdin, dan hamba yang mana saja, pangkatnya apa saja, mau orang yang melarat, coge, yang crazy rich, konglomerat atau apapun namanya, hamba yang mana saja, nabatalah muhu min haram min suhti,
yang badannya ini tumbuh dari hasil yang haram, makanan yang akhirnya membuat badan tumbuh dan lain sebagainya dari hal yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang pantas untuk badannya. Jadi badannya kalau mau tahu kemana larinya, ya lihat kalau bagus halal tempatnya ya tutup. Kenapa? Karena kaitannya erat tadi panjang. Orang yang apa namanya? Dikatakan dalam sebuah riwayat itu begini, man akala halalan atau ajawarihu sya'am abah. Orang yang makan halal itu badannya arahnya akan taat, mau atau tidak mau. Karena sudah asupannya halal, larinya ini yang halal. Waman akala haraman, dan barang siapa yang makan haram, asal jawarihu, maka badannya akan membawa dia ke maksiat. Sya'am abad, dia mau atau tidak mau, ya otomatis sudah, otomatis. Teman ya teman, konglomerat ataupun yang tukang korupsi itu tadi, larinya pasti ke yang haram. Larinya ke yang nggak masuk akal atau yang nggak berguna kan ya. Beli tas yang gini tuh apa? 4 miliar. Saya sampai rumah kita semuanya, saya isinya sambil tas siji bodoh. Mungkin mahalan tas itu kan dia. Tas satu itu pun dipakainya undangan 1 kali, besok mau dipakai lagi malu sudah. Gengsi, petang nih ya. Masuk akal nggak? Saya mau tanya, bodoh pinter. Hah? Wah, pernah gua bener. Karena memang itu arahnya sudah, memang arahnya. Kalau sudah tidak jelas, pengeluarannya ke yang tidak penting, keluarannya yang haram, itu berarti makanannya tidak jelas itu. Mesti tidak, makanannya tidak halal mesti. Ya itu sehingga pantasnya kemana badan itu ya ke haram, ke maksiat. Makanya kemana akhirnya tujuannya neraka. Maka ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini diomongi Kanjeng Nabi, perbagus makananmu, cari makanan yang halal, maka doamu akan mustajab. Sayyidina Sa'ad itu betul-betul terkenal makan apapun itu betul-betul neliti. Makan apapun neliti. Akhirnya betul Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal sahabat yang mustajabun doa. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mustajab doa. Di antaranya juga karena barokah doanya Kanjeng Nabi dan juga barokah apa namanya mencari yang halal, kerjanya yang halal, apa namanya apapun itu semuanya. Ya. Termasuk di antara cerita bagaimana mustajab doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah satu waktu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan di zaman khalifah Sayyidina Utsman dan terakhir kan banyak fitnah ya. banyak perselisihan antara sahabat sehingga beliau itu tidak mau ikut perang juga. Walaupun zamannya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu saling perang, dia tidak ikut juga. Tapi ketika ditanya, sampean itu ketat perang kok gak wani? Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ojo ngajari sun perang. Sebelum orang lain perang, saya yang perang betul Kanjeng Nabi. Beliau yang pertama mengeluarkan panah di Islam itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ngajari. Jangan ngajari saya perang. Cuman sekarang ini zaman yang saya tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kata beliau, andai kata kamu bisa membawakan kepada saya pedang yang punya 2 mata, bisa melihat mana yang betul, mana yang salah, punya lisan yang bisa ngomongin, dia ojo dilawan, oh bener, saya baru maju. Kalau masih tidak jelas, tidak berani. Kayak sekarang nih Pak zaman perang nggak jelas gini, ngomong belo sopo, nggak jelas. Bodoh yang jelas. Kalau sekarang kan bodoh yang jelas. Jadi tidak usah ikut-ikut. Itu anjurannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kan kalau sampai nyata kayak, berjuang. Kok beneran tidak ikut berjuang nih? Kalau kiai-kiai kan ada yang kelihatan adem aja. Apa tidak mau berjuang beliau? Bukan tidak mau berjuang, bisa. Ada kalau salah ini bahaya. Maka dari sambil nampaknya, ojo ngajari perang. Kalau bahasanya almarhum Habib Hasyim itu, jangan ngajari urusan berani-berani yang wanen-wanen. Nah, kalau nanti asli ada perang sungguhan, yang maju di depan dia kiai-kiai para habaib itu Pak. Yang jelas-jelas, mesti tak boleh jelas ini. Akan gaya tok. Iya kan? Yang maju ini para ulama itu yang di depan. Tapi kalau betul-betul perang, makanya yang dulu-dulu gimana perang kemerdekaan, siapa yang maju?
santri-santri sama ulama itu begitu ya. Nah ini karena memang tapi kalau betul musuhnya kembali ke Sayyidina Sa'ad dulu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada satu orang di zamannya beliau ketika ramai itu satu orang yang Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, sama Sayyidina Zubair bin Awam. 3 orang yang mubasyirina bil jannah yang disebut oleh Kanjeng Nabi pasti masuk surga. 3 orang. Itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terima, Pak. Ngomong kalau istilah bahasa kita gini, Mas, sampai diem, itu koncoku aja. Itu orang-orang hebat yang disebut hebat oleh Kanjeng Nabi. Sampai diem. Orang itu ketika dikasih tahu, tambah nantang ke Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang marah, karena itu. Oh saya terserah kalau mau. Kalau saya mau tetap ngilang-ngilang orang 3 itu mau apa kamu? Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kan tahu. Sayyidina Sa'ad tahu Sayyidina Ali, tahu Sayyidina Tolha, tahu Sayyidina Zubair bin Awam. Orang-orang yang jelas disebutkan surga sama Kanjeng Nabi kayak zaman sekarang kan. Orang yang sudah disebut Allah dalam Al-Quran, ilhuma fil gharin qala li sahibihi la tahzan yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dinyek Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dinyek, Sayyidina Ali dinyek kan ada ya. Ini sama di zaman Sayyidina Sa'ad itu. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tuh ngancem gini, diam kamu atau saya doakan untuk kamu. Doakan terserah. Mantap. Orang itu begitu ngomong, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas langsung ngambil wudhu, sholat 2 rakaat di kebunnya. Allah Akbar. Begitu salam, assalamualaikum, itu orang masih jerit-jerit, kawan-kawan, ada onta, kalap, kalap benar. Ngamuk gak jelas sudah. Onta itu kalau ngamuk gak bisa diem, sampai keluar busanya, gak bisa diem itu, sampai dia diam sendiri. Sama apalagi sama yang didendam dia, onta itu sifatnya apa? 3 tahun sampai pernah nyawa, onta itu ngamuk, 3 tahun lagi ketemu tetap ini. Iya, onta itu serius lah, betul itu, termasuk di sifatnya onta. Saya dulu punya konco di Mondok dulu, ketika saya di Mashhad, punya konco sering nyalan sama untungnya tongkrong, diam-diam gitu, cowok. Jadi kalau sudah datang, nyepak-nyepak gitu. Itu kita pindah ke Tarim, waktunya ada haul di tempat yang dulu saya mondoknya, 2 tahun setelahnya, balik ke sana, onta itu begitu melihat nyepak. Ternyata tepat, kalau sudah lewat, tidak ada yang diem. Makanya, satu cerita termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, apa namanya, qadamahu qabbalahu al-ba'iru ala mashtakahu minal mihani wan nawaib dalam maulid tiba. Kedua telapaknya Kanjeng Nabi itu tiba-tiba dicium oleh onta yang sedang ngamuk, yang ngadu tentang masalah pribadinya dia dengan yang punya onta. Kan ngamuk semua ditendang kayak sapi kalau apa namanya, kurban ya. Kan kalau sudah pernah apa sampai berani lawannya hantu ya wes sepak ini wah ngamuk itu ngamuk itu tapi onta lebih parah dari itu ketika ngamuk ya begitu noleh Kanjeng Nabi dia nyium kaki Kanjeng Nabi apa kalau bukan meninggal sallallahu alaihi Muhammad onta kalap ini wah langsung datang ke tengahnya orang yang lagi dengar kengkawar-kawarnya orang yang nyek Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha sama Sayyidina Zubair tadi itu langsung datang nyerotok wah robot diinjek pulang sampai mati di tempat. Doanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas langsung lontar, jadi ngomong ya Allah habisi ya Allah, perlahan mati di tempat di waktu itu juga, nggak ada lagi sulit. Sallallahu alaihi wasallam. Apa khasiatnya, apa rahasianya, makan halal langsung. Saya panjenengan ya Allah, aku sudah ya Allah habis ya Allah, tidak mati ya Allah, tolong ya Allah, dari tolong kemana nih bodoh-bodoh yang jelas. Di Sayyidina Sa'ad di kesempatan lain, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu disuruh oleh Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab untuk jadi gubernur kalau nggak salah di Kufah, ketika atau di Mesir atau di Kufah salah satu itu lupa. Ketika jadi gubernur itu beliau ini ada orang yang kan tanya gimana perkembangan di sana dan lain sebagainya. Ada satu orang muadulno elek tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata orang itu kalau ngimami ngawur, kalau ada perang nggak berani maju, ini fitnah semuanya. Sampai akhirnya Sayyidina Umar itu datang ke sana, cek cari info.
Tanya ke orang-orang, gimana itu, gimana, semua ngomong, Masya Allah bagus. Kalau sampai tanya, gimana Sa'ad bin Abi Waqqas ngimami kita, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngimami ya persis seperti kanjeng Nabi kata para sahabat yang lain. Jadi memang sholatnya hebat. Itu orang itu ketika ditanya sama Sayyidina Umar di depan orang berdiri, wah itu ngimami ngawur, kalau sudah memberangkatkan pasukan perang nggak berani, layasiru bisyariah, kalau ngirim utusan perang nggak mau ikut, ya walayasimu bisyariah, kalau bagi-bagi nggak adil sama sekali, walayadil bil qadiyah, kalau masih hukum nggak betul. Wah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas apa namanya? Makel, gimana? Mau semua ngomong bagus, ini saking cari muka kan? Oh ini Pak ini, cari muka ke presiden, atau kalau bahasa kita menjilat dia ngatok. Ngatok ini mungkin dulu. Apa kok bisa dibilang ngatok ya? Cari muka ya, ngatok menjilat. Akhirnya kan tidak kuat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya boleh saja, ya kan orang dolim itu boleh sabar, boleh doakan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu langsung mendoakan 3 hal. Katanya beliau, Allahumma in kana abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, kalau hambamu itu ya Allah yang terus memfitnah saya itu, dia itu bohong ya Allah, berdirinya ngomong seperti itu hanya karena ria, kepingin dipuji orang, kepingin dapat jabatan ataupun tongkat ngenyek saya ya Allah. Saya doakan ya Allah, atil umrah, panjangkan umurnya. Wah, di umurnya panjang umur, tapi panjang umur yang lebih. Allah, atil umrah ya Allah, panjangkan umurnya. Wa atil fakroh, panjangkan kemelaratannya. Jadi dua umur tambah rasa melarat. Baik. Makanya kalau kita ini doa ya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, soge harta, soge ini tak doa ini sama Allah. Kemudian dia bilang gini, wa arridhu lil fitan. Ya Allah, hadapkan dengan fitnah itu. Panjang umur, maratok, keneng, fitnah. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dikatakan begini. Orangnya sendiri cerita. Kalau sudah masa tuanya itu, ketika masa tuanya, orang itu sendiri nyesel bilang gini, Syekhun kabir, kalau tanya, sampai lu kan bisa, kok begini sih kamu, kalau ada orang yang tanya begitu, dia sendiri ngomong begini, Syekhun kabir, maftun, iya, saya ini orang tua yang terfitnah, asobatni dakwatu Sa'ad, yaitu orang yang mendapatkan atau kualat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ini kualat doanya Sa'ad. Oh gitu, sadar, tapi yo kan saya itu Abdul Malik ya, Umar Rawi itu dari Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau bilang begini, ini ceritanya orang yang alami doanya, orang yang kena doanya mustajab itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'ana ra'aituhu ba'du, saya ini lihat sendiri masa setelahnya, dia itu zamannya tuanya dia, qad saqata hajibahu ala ainain minal kubri. Saking tuanya sampai hajib apa namanya alisnya ini sampai turun nutupi mata. Dari riwayat lain malah dikatakan amiyah basoro, bahkan buta matanya. Mungkin dibilang buta ya sudah tua, kalau tua kan sudah tidak kelihatan lagi sampai ketutupan. Tapi ternyata ada yang rahimahullah, wa innahu la yata'arrad lil jawari fituruki yadmizuhunna. Walaupun tua sudah seperti itu sepuhnya, kerjaannya setiap hari duduk di pinggir jalan. Kalau ada perempuan-perempuan atau anak-anak lewat, nanti maju dipegang-pegang badannya. Itu ada kayak gitu. Jadi kalau sudah ngobrol, mungkin kalau kita sulit, maju nyekali, nanti orang dia sampai sekali. Lalu dibilang menjadi gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas mandi tuh mandi. Doanya mandi. Apa barokahnya apa? Makan kan? Apa kata Rasulullah? Atif makanan takun mustajabun dakwah. Perbagus makananmu, maka kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Cerita satu lagi ya.
dari Wahab bin Munabbih diceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pernah marro birojulin. Beliau itu pernah melewati satu orang. Oh ini orang itu berdiri doa lihatku wahai tadoro DPDP mau apa namanya apa baca DPDP melas itu sampai berdiri bukan cuma duduk sampai berdiri ya Allah nangis ya tawilah lama gitu. Wah, yang dulu ini. Dan Nabi Musa itu melihat itu, teman. Pernah. Kalau sudah serius sampai seperti itu kira-kira dijawab apa? Nah, hebat itu lama. Kalau sudah dibilang lama ini lama berarti Pak ya. Allah Musa, maka Nabi Musa itu tanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amas tajam tali hati. Mosok engkau tidak mengabulkan doanya orang ini ya Allah. Kurang apa lagi orang ini ya Allah, luar biasa. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ini riwayat di Imam Syibli ya, atau dari riwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi juga, Ibnul Hikayat. Nabi Musa dijawab oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, innahu law baka hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadahu hatta balagha anana sama mastajabtulah. Wahai Musa, andai kata orang yang kamu lihat itu tadi yang begitu luar biasa itu nangis sampai habis air matanya, sampai buta matanya, andai kata nangis sampai buta, atur matanya buta, kemudian dia angkat tangan sampai saking angkatnya ini bisa nyundul langit, nangis sampai buta, andai kata tangan sampai nyundul, ya temenan ya, mas tajab tulah, saya tidak akan kasih ijabah untuk dia, saya tidak akan terima doanya, percuma. Akhirnya Nabi Musa sampai nangis, diterima, sampai nyundul, mana ada tangan bilang nyundul langit lagi. Tapi Nabi Musa merasa lima dari ya Allah. Gara-gara apa kalau sampai begitu kalau tidak mau ngasih ijabah kepadanya? Apa kata Allah? Li'anna fi batnihil haram, karena di perutnya ada yang haram. Perutnya haram. Bukan bek lagi kalau sini mafibat ada. Jadi walaupun tidak penuh ada. Hati-hati. Wa ala dhahrihi, dan di atas punggungnya, maksudnya kekuatannya ini berasal dari yang haram. Wa fi baitihi al haram, dan di rumahnya juga ada hal-hal yang haram itu dipakai. Dan mungkin apa saya minggu lalu sudah pernah cerita, namanya haram itu bukan yang harus yang dimakan ya, bukan yang harus dimasukkan ke mulut ini toh. Itu termasuk salah satunya, tapi semua yang kita nikmati yang berasal dari haram, yaitu hukumnya namanya memakan yang haram ya. Ada satu orang pernah saya ngomong begini, saya cerita satu ya polisi loh, polisi. Kadang-kadang kan dapatnya dari tidak betul, dan dia tahu kalau itu tidak betul gitu. Ya tilang-tilang yang ilegal gitu, tilang kalau begitu jalan damai-damai. Ini malu ya. Ngobrol, saya nyeletuk, sampai hasil ngono gimana? Masa oleh lah. Orangnya bahaya, mudah-mudahan Allah rubah keadaannya, jadi orang baik, jadi orangnya baik sudah, masya Allah. Cuma kadang-kadang ketidaktahuan kepada hukum. Atau ya buju-bujuan sama hukum, tidak tahu yang mana. Ketika saya ngomong, mas, masa Allah, sampai kemana kan gitu, haram sama yang mana? Enggak nih, saya enggak, makanya belum itu kayak enggak, saya kalau makan belanja di rumah pakai gajinya istri saya kan guru. Saya bilang tuh, maksudnya loh, saya ngomong, saya tanya, itu uangnya sampai kemana kan, haram masa Allah? Enggak. Kalau yang uang yang saya dapat itu saya belikan TV, lemari, yang penting pokoknya nggak saya makan. Ya podo saja. Ya podo sami mawon. Makan itu masuk kudu sing jadi beras, jadi sayur, jadi lagi, jadi ayam, bukan. Apapun yang dinikmati itu istilahnya makan. Jadi TV-nya disetel, dinikmati. Makan apa enggak? Ya makan haram sama saja. Tidak boleh haram ya haram, mau dibentukkan apa saja ya haram untuk kepentingan kita, tidak boleh. Ya. Kalau Beb, saya ini sudah kadung ngambil yang tidak halal,
Saya ini sudah kadung ngambil yang tidak betul. Bukan punyanya orang. Kalau hubungannya sama orang, kembalikan. Harus tobat itu tidak akan diterima kecuali kalau ada yang haram-haram dikembalikan. Kalau pernah nyala sama orang minta maaf. Ada yang salah dikembalikan, ada yang diambil dikembalikan. Itu syarat tobat. Kalau urusan sama Allah, tobat toh mari. Tapi kalau sama orang harus dikembalikan. Rasul Madol itu harus. Lah tapi kalau ini tidak gimana? Atau saya sudah apa namanya? Sudah kepengen tobat, orangnya tidak tahu sudah di mana, anaknya tidak ada, ahli warisnya saya tidak tahu di mana, sudah kemana tidak tahu gimana. Nah ini gimana hukumnya? Tobatnya kan tetap harus mengembalikan. Nah, para ulama-ulama kita menganjurkan untuk yang seperti itu berikan yang haram ini kepada kemaslahatan umum. Misalnya pembangunan jalan, jeding umum, lampu jalan, ya. Termasuk kalau orangnya sudah tidak ada sampai niati ini pahalanya saya niatkan untuk yang punya uang. Oh dulu deh saya pernah ngambil 100.000 mau bayar utang ya, atau mau saya ngambil dulu mau saya bayar gimana ya itu sampai niatkan untuk. Atau kalau tidak ada sampai niat sudah apa saja yang untuk kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri ya. Bayar listrik, bayar rumah modal ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu harus selesai, harus dikeluarkan, ya. Siap, ya. Jadi kalau yang punya kesalahan dicicil, niatkan ya Allah, ini saya niatkan buat yang punya uang dulu ya Allah. Ini saya niatkan keluarkan. Itu supaya selesai beres. Dan tapi dengan catatan kalau sampai keluarkan seperti itu, andai kata satu waktu orangnya datang, sampai harus ngomong. Kalau orangnya minta takdir, kembalikan. Tapi kalau sudah kadung jadi ya ini jatahnya sampai, yang jatahnya dia harus dikembalikan. Kalau ketemu. Satu lagi, ada pernah satu orang ngobrol sama saya, ngomong begini. Orang itu, mohon maaf ya, ini cerita pengalaman. Saya tak ngomong apa, tak mungkin tahu juga. Orang itu ngurusi dana sekolah, bos, dana bos ya. Dana bos. Jadi kalau dana bos ini cair, nggak tahu gimana sistemnya, itu nanti sama dia disunat. Masuk ke kantongnya dia. Dengan alasan kan saya yang mengusahakan, saya punya andil, saya punya jasa, berarti jasa saya pantas dikasih. Saya bilang enggak, kalau sampai mau mengusahakan dananya itu ya dapat pahala, langsung jalur duit, sampai tidak kasih, tidak mengusahakan pun itu haknya mereka sebetulnya kan ya. Iya, tidak boleh ngambil yang seperti itu, tidak boleh, saya bilang haram itu. Tapi saya sholat duha, Beb. Saya alasannya ngomong haram, ngomong sholat duha, apa urusannya? Saya bilang gimana sampai ngomong urusan kok sholat duha, haram ya haram. Enggak, tapi saya alhamdulillah istiqomah sholat duha. Sampai sujud, sampai miring-miring ya dosa ya dosa. Tapi kan itu di sholat duha kan setelah sholat kan ada doanya itu. Apa doanya? Allahumma in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau harta saya ini haram, fatahhirhu, maka sucikan ya Allah. Jadi dana bos yang masuk tadi haram, jadi pokoknya sholat duha. Sampai pikir sholat duha itu makan laundry ya, laundrynya barang haram. Lah kalau cuma bodoh, Allah mainkan haraman fatahhiru sholat duha, koruptor kan habis Indonesia. Yang penting sholat duha. Gimana maksudnya? Ingkana haraman fatahhiru, ini perlu diluruskan ya. Artinya ingkana haraman fatahhiru itu apa? Kan itu betul, kayaknya betul ya. Salah, betul, salah itu Pak. Ingkana haraman fatahhiru itu artinya ya Allah, andai kata jatah yang ditentukan dari rezeki saya itu harusnya akan saya dapatkan dengan cara yang haram, saya minta tahhirhu, jadi ke jalan itu jalan yang suci. Andai kata harusnya saya ini begini, saya ini ditentukan hari ini 100.000 nyolong punya konco. Terus gak kira ngerti uangnya. Ini kan 100.000 pasti nyampe ke kita. Lah saya minta ya Allah, jangan 100.000 lewat jalan nyolong tadi itu, tapi lewat jalan yang kau sucikan jalannya tadi. Itu maksudnya ingkana haroman fatahhirhu, ingkana qalilan kafirhu, wa ingkana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh ternyata jalannya rezeki saya ya Allah, jadikan yang dekat. Kalau sedikit jalannya ya Allah, repotnya jatahnya ya perbanyak. Bukan kalau sudah dapat jadikan hanya pokoknya sholat duha ya tolong berjamaah apa? Mari ngomong duha berjamaah, selesai masalah. Karena haroman fatahhiru itu budu-buduan. Jadi bukan itu maksudnya gitu.
Ini bukan, ini hati-hati. Makanan-makanan haram banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari cerita-cerita para ulama, para anbiya, para salihin, khususnya dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayo jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas zaman ini, nggih. Jadi Habib Soleh zaman ini, nggih. Mudah-mudahan selama ini yang mungkin masih belum peduli makanannya, bagaimana kerjaannya, nggih. Kemarin alhamdulillah hasil pengajian ini ada orang yang beberapa orang update kalau gini gimana deh, kemarin saya pernah begini ya itu tidak boleh. Mulai dari yang besar sampai yang kecil, yang jelas-jelasan haram sampai yang masih tidak pasti jelas haramnya, semuanya ketika itu urusannya haram ya bahaya. Termasuk hadirin rahimahumullah, ini saya kasih contoh kadang-kadang tidak ngeh Pak kita. Ketika tidak ngeh merasa tidak apa-apa padahal itu haram ya haram, termasuk diantaranya ketika mungkin panjenengan mohon maaf ini sekedar saling mengingatkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kadang-kadang naik bis yang kemudian sampai di atas diusahakan bis yang penting ya harusnya 100.000 50.000 tok saya seret masuk kemana saya mau tanya kantor itu apa? Kantongnya sopir, kantongnya kondektur. Halo Pak Harom. Halo Pak Harom. Ayo jelas-jelasan halo Pak Harom. Kalau tuh pengen tahu halo Pak Harom, coba kongkon laporan nang bos ya. Bos, mau saya ketemu dia mau kok menang. Dia mau berarti haram. Kecuali ada aturan di bisnya, kalau tiket ini satu bundle habis, silakan cari penumpang tambahan rezeki sampai monggo silakan. Tapi jangan husnudon gitu dulu. Tanya tiketnya ono. Entek, enak separuh. Haram itu malah yang ngambil haram, yang kasih juga haram. Ada yang begitu. Pernah ada ruangnya. Nah itu diantara yang haram-haram yang tak boleh itu sudah. Ya, ayo mulai sekarang. Karuan rugi tapi jelas. Sebetulnya bukan rugi, memang rugi mungkin sabono. Dan yang lain-lainnya. Ayo ya dipikir-pikir tapi apapun yang akan kita langkahkan, kita lihat halal atau haram. Mudah-mudahan Allah jaga nih diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari yang haram-haram, termasuk dari makanan haram, tindakan haram, perlakuan yang haram, pandangan yang haram dan semuanya yang haram-haram, sehingga kita terjaga dari hamidamaka amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah.